Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini masih saja ada yang mengundang untuk berceramah. Padahal teman-teman ya, ceramahnya itu isinya hanya doktrin-doktrin yang menyesatkan dan bahkan caci maki terhadap pemerintah. Jadi apa yang bisa diambil ilmunya itu ya teman-teman, Bahar bin Smith yang kalau berceramah hanya dongeng-dongeng khurafat, hanya meninggikan leluhurnya, Habib fulan, Habib ini, Habib itu, memiliki karomah, sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman katanya Bahar bin Smith ini undangan ceramah itu sampai tahun 2027. Jadi nggak ada habisnya teman-teman. Jadi apa namanya itu undangannya full, padat jadwalnya teman-teman. Nah, saya di sini akan terus menyuarakan kebenaran bahwasanya sudahlah ya, jangan percaya yang namanya Bahar bin Smith ini. Bahar bin Smith ini bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian mengundang Bahar bin Smith, isinya hanya provokasi, isinya hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi pada hakikatnya ceramahnya sangat-sangat menyesatkan teman-teman. Teman-teman bisa simak video saya yang lainnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya baru sampai dari bandara langsung kemari. Saya tadi dari bandara langsung kemari. Jadwal saya penuh sampai 2027, jadi keliling terus. Karena saya cinta masyarakat Banten, saya cinta masyarakat Cilegon, masyarakat Banjarnegara, makanya saya hadir pada malam hari ini. Saya baru sampai dari bandara langsung kemari. Saya tadi dari bandara langsung kemari. Jadwal saya penuh sampai 2027, jadi keliling terus. Karena saya cinta masyarakat Banten, saya cinta masyarakat Cilegon, masyarakat Banjarnegara, makanya saya hadir pada malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi alasannya itu karena cinta masyarakat, maka Bahar bin Smith itu hadir di sini. Semestinya bukan karena cinta masyarakat ya teman-teman, karena cinta amplopnya gitu ya. Jadi ngumpulin amplop itu sampai tahun 2027. Jadi jadwalnya itu padat untuk ngumpulin amplop. Jadi ya teman-teman ya, ceramahnya isinya apa kalau mau dengerin Bahar bin Smith ini? Jadi nggak ada ilmu sama sekali yang bisa diambil, isinya hanya marah-marah, isinya hanya mencaci maki, isinya hanya membanggakan nasabnya. Padahal ya teman-teman, kalaupun mereka itu nasabnya bersambung, kalaupun ya kepada Rasulullah SAW, tapi itu bukan jaminan ya, bukan jaminan. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan di sini, jangan mudah percaya dan jangan diundang lagi. Lama-lama kalau mereka itu tidak diundang untuk berceramah, nanti juga lama-lama nggak akan laku teman-teman dan tidak ada pemasukan. Makanya di sini Kiai Imaduddin Al-Bantani selalu menerangkan, menjelaskan bahwasanya mereka-mereka ini kalau masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, maka itu adalah pendusta, pembohong, karena nasabnya itu sudah terputus dari Rasulullah SAW. Seperti video-video yang lain yang saya selalu tampilkan di YouTube saya, teman-teman. Jadi isinya hanya khurafat, isinya hanya ya menjelek-jelekkan. Yaitu seperti satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Bayangkan ya teman-teman. Itulah yang dikatakan oleh Bahar bin Smith. Tapi ketika ditanya ya, Habib, kenapa Habib mengatakan demikian? Satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya, jawabannya ngeles, itu bukan perkataan saya, katanya seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya saya akan terus menyuarakan kebenaran tentang mengenai ceramah-ceramah dari Habib Alawi, yang dimana ceramahnya ini isinya hanya khurafat, isinya hanya meninggikan nasab dan merendahkan di luar golongannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, itu kemudian kesimpulannya di luar dugaan. Ternyata bukan hanya dua orang ini yang bukan keturunan Nabi. Semua orang yang bernasab kepada Alwi bin Ubaidillah ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari ilmu sejarah, tidak ada sama sekali. Mereka baru mengaku pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang kan abad ke-15 Hijriah. Mereka mengaku di abad 9 Hijriah tentang leluhurnya yang namanya Alwi yang ada di abad ke-5 Hijriah. Alwi ini punya ayah namanya Ubaid, ada di abad ke-4 Hijriah, 383 Hijriah. Ini
leluhur mereka ini katanya keturunan Nabi dari seorang turunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa. Saya periksa Ahmad bin Isa di dalam kitab-kitab sezaman yang satu masa dengan Ahmad bin Isa, tidak ada Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaid ini. Tidak ada Ahmad bin Isa punya punya cucu namanya Alwi. Tidak ada sama sekali. Sedang kitab-kitabnya di zaman itu abad keempat banyak sekali. Imam Syafi'i kan abad kedua Hijriah. Beliau wafat di awal abad ketiga, 204 atau 205 Hijriah. Itu kitabnya masih ada sampai sekarang. Ubaid ini itu adanya di abad 4. Tentu lebih banyak lagi yang dikarang oleh ulama-ulama di Yaman pada saat itu. Kita periksa satu persatu daripada kitab-kitab yang menyebut kota Yaman, yang menyebut Kabupaten Tarim. Di situ disebutkan dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, siapa-siapa saja ulama yang ada di Tarim. Tidak ada nama-nama yang disebut sebagai leluhur habaib itu tercatat sebagai orang sosok historis yang ada di abad itu. Tidak ada. Padahal ulama-ulama biasa ditulis. Nah, yang katanya ulama besar seperti Muhammad Shahid Mirbat itu ulama besar, katanya mujtahid mutlak. Ternyata sama sekali tidak dicatat di dalam kitab yang menerangkan ulama-ulama Tarim dan ulama-ulama Yaman. Misalnya begini, sekarang kan tahun 2025. Tahun 2025 ini di Purbalingga ada orang mencatat, misalnya Pak Agus Sukoco. Pak Agus Sukoco itu kan penulis di Purbalingga yang sudah terkenal. Dia nulis sejarah ulama-ulama di Purbalingga. Satu, Kiai Yazid Abdurrahman, dilanjutkan oleh Kiai Ridho, segala macam, ditulis ulama-ulama Purbalingga. 300 tahun kemudian ada orang meneliti Purbalingga. Siapa sih ada ulama-ulama yang hidup di tahun 2025 dengan menggunakan naskah sezaman dengan tahun 2025 ini yang tulisan daripada Pak Agus Sukoco. Ditemukan manuskripnya. Oh, masih ada tuh di perpustakaan Arsip Nasional, misalnya buku karya Bapak Agus Sukoco yang menerangkan nama ulama-ulama Purbalingga. Oh, memang disebutkan ada kiai namanya Kiai Ridho. Betul, dia disebutkan di situ putra daripada Kiai Yazid Abdurrahman, kiai yang katanya galak pada masanya. Saya ada yang bisikin, Kiai Yazid ini nggak kayak Kiai Ridho begini halus. Kiai Yazid orangnya galak katanya. Kalau Kiai Ridho halus nih, menurut ibunya genetiknya, mitokondrianya kuat ini. Karena DNA itu ada DNA parental, ada paternal, ada mitokondria. Kalau paternal itu kita ingin mengetahui leluhur kita, ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah bin ayah sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu bisa terdeteksi. Kalau mitokondria itu kita ingin mengetahui ibu kita, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya ibu sampai Siti Hawa. Kalau parental zigzag. Yang zigzag itu untuk mengetahui kadar berapa persen kita orang Purbalingganya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Bantennya, berapa persen nenek-nenek kita yang orang Indianya. Itu tes DNA parental yang zigzag untuk mengetahui kadar genetik kita lebih banyaknya dari keturunan mana. Dan ini sudah diadakan sebuah tes DNA tahun 2021 oleh orang Banten, itu pemilik Historia yang sekarang jadi anggota DPR RI dari PDI. Nah, itu mengambil sampel-sampel di Indonesia, diantaranya sampel Najwa Shihab dari Baklawi perempuan. Setelah diperiksa DNA Najwa Shihab itu, lihat di Google masih ada, 48%-nya bukan orang Arab, dia orang India. Jadi lebih dominan genetik yang ada di dalam diri Najwa Shihab itu orang India, bukan orang Arab.
Nah, itu untuk mengetahui persentase genetik dari suku apa saja yang mempengaruhi seseorang. Ini saya ini sekarang tinggalnya di Banten, tapi silsilahnya itu lari kemana-mana. Dari Wonosobo ada, mungkin kalau sudah Wonosobo ada, yang terdeteksi itu dari nama Kiai Ageng Wonosobo, ada dari Maduranya ada dari Prabu Siliwanginya, ini yang paling banyak kali. Ada dari Cirebonnya, ada dari Acehnya, tapi belum tes DNA. Karena saya bilang kalau tes DNA mau ngapain kita? Mau hebat-hebatan nih tes DNA saya, kamu harus tunduk pada saya, kamu tes DNA-nya G, saya J1, kan nggak begitu juga. Nah, dari situ ada hasil-hasil tes DNA di Family Tree DNA yang hari ini bisa diakses di internet. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, punya HP enggak bu? Bu punya HP enggak? Punya kan? Ketik di Google searching itu Family Tree DNA, atau langsung aja Ba'alawi DNA. Itu akan keluar hasil dari Habib-Habib yang sudah tes DNA. Hasilnya apa? G. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan mengenai Habib-Habib Alawi oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana Habib-Habib Alawi ini adalah DNA-nya DNA hologroup G. Ini sering kita bahas teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman mereka ini kan ya seperti Bahar bin Smith masih saja itu diundang berceramah dan masih saja mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Jadi Habib-Habib ini adalah cucu Nabi. Nah, maka dari itu saya akan terus bahas mengenai kebohongan-kebohongan mereka itu ya teman-teman. Dan sudah terang benderang ya teman-teman, yaitu penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah ya menggerakkan hambanya yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani untuk mengoreksi, untuk meneliti nasab-nasab Habib-Habib Alawi yang ada di negeri ini, yang dimana mereka itu kalau berceramah tidak mencerminkan yaitu yang dinisbahkan, yang katanya cucu Nabi ya teman-teman. Tapi kenyataannya ceramahnya ngalor ngidul, ceramahnya hanya khurafat, hanya membanggakan nasab, hanya ya penuh dengan kesombongan, merendahkan orang lain, bahkan presiden digoblok-goblokin ya teman-teman. Dan bahkan ya sering menantang-nantang perang gitu teman-teman. Jadi tidak ada adem-ademnya, tidak ada ya sama dengan kebiasaan Rasulullah SAW yang lemah lembut. Rasulullah SAW itu kalau tegas ya tegas, tapi tegas dalam kebenaran, bukan seperti ini ya, seperti Bahar bin Smith, udah salah ngotot lagi, udah nasabnya itu terputus masih saja ngotot ya, maksudnya itu tidak mau menerima kenyataan, tapi masih saja ngotot ingin diakui sebagai cucu Nabi, malah merendahkan ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ketika nasabnya itu diteliti. Jadi kalau memiliki bukti ya dibantah secara ilmiah, mana buktinya, tapi ini malah marah-marah ya teman-teman. Kan banyak itu yang video-video Bahar bin Smith itu marah-marah di depan jamaahnya, katanya Kiai Imad itu dajjal, lebih dajjal daripada dajjal gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang disampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.